Baik, kita akan coba untuk share screen terlebih dahulu. Di sini kita akan membahas mengenai modul ketiga, yaitu percabangan. Oke, kita akan mulai dari tujuan praktikumnya terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu memahami bentuk dari percabangan. Yang kedua, membuat program sederhana menggunakan percabangan dengan C. Dan yang ketiga, memecahkan suatu kasus mengenai percabangan serta mengimplementasikannya ke dalam C. Operasi Boolean adalah operasi logika yang hanya akan menghasilkan nilai true atau false. Operasi ini akan sering digunakan untuk menentukan aksi yang akan dilakukan oleh program, baik dalam percabangan maupun perulangan. Tipe data Boolean diharuskan menggunakan header standar boolean.h, di mana header ini pada bahasa C berfungsi untuk melakukan operasi yang berhubungan dengan ekspresi Boolean. Oke, di sini kita mempunyai operator Boolean. Contohnya, A sama dengan B, berarti kondisi akan bernilai true jika nilai A sama dengan nilai B. A kurang dari B, berarti kondisi akan bernilai true jika nilai A kurang dari nilai B. A kurang dari sama dengan B, berarti kondisi akan bernilai true jika nilai A kurang dari sama dengan nilai B. A lebih dari B, berarti kondisi akan bernilai true jika nilai A lebih dari B. A lebih dari sama dengan B, berarti kondisi akan bernilai true jika nilai A lebih dari sama dengan nilai B. A tambah seru sama dengan B, berarti kondisi akan bernilai true jika nilai A tidak sama dengan nilai B. Baik, di sini kita mempunyai A and B, A of B, dan juga A XOR B. A and B akan bernilai true jika kondisi pada A dan B keduanya sama-sama true. Sedangkan A or B akan bernilai true jika kondisi pada A dan B sama-sama keduanya sama-sama true atau keduanya berbeda dengan seperti contoh A sama dengan false dan B sama dengan true atau A sama dengan true dan B sama dengan false. Dan A XOR B akan bernilai true jika nilai pada keduanya berbeda, yaitu A false dan B true atau A true dan B false. Operator AND pada C adalah double done, dan operator NOT pada C adalah tanda seru. Operator OR pada C adalah uh, dua garis vertikal, dan operator XOR pada C adalah caret atau circumflex. Baik, di sini kita mempunyai contoh program login dengan dengan username flowchart dan password kece, dan yang kedua username-nya pemrograman dan password kece. Di sini, jika kondisi pada if bernilai true, maka program akan menjalankan aksi yang ada di dalam if, dan statusnya akan berubah menjadi satu. Sedangkan jika kondisi pada if bernilai false, maka program akan menjalankan else if dan akan melakukan pengecekan. Jika kondisi pada else if bernilai true, maka program akan menjalankan aksi yang ada di dalam else if dan merubah status menjadi satu. Sebaliknya, jika kondisi pada else if bernilai false, maka program akan menjalankan else. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Percabangan if. Percabangan if ini merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Ini merupakan contoh codingan dari percabangan if. Jika kita memasukkan IPK kita lebih dari sama dengan 2, ia akan memunculkan kata-kata selamat Anda lulus. Nah, jika kita memasukkan IPK lebih dari 3,5, ia akan mengoutputkan atau memunculkan kata-kata selamat Anda lulus dan cum laude. Jika kita memasukkan IPK kurang dari 2, maka ia akan muncul kata-kata maaf Anda tidak lulus. Nah, jika codingan ini kita run, hasilnya bakal kayak gini.
Nah, sekarang kita masuk ke if kondisi terpenuhi, maka lakukan aksi, else lakukan aksi. Nah, jadi apa maksudnya tadi itu? Nah, maksudnya tadi itu, jika kondisi bernilai true, maka baris kode else yang ada di atas di sini itu akan di skip atau tidak dieksekusi. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka hanya else aja yang dijalankan gitu. Nah, biar lebih pahamnya lagi, di sini ada contoh sintaks yang menggunakan if dan else. Nah, jadi jika kita lihat di sini, jika ingin mencoba, boleh buka Visual Studio Code-nya atau IDE lain, lalu masukkan sintaks ini, sintaksnya ada di modul, lalu biar kita bisa tahu gimana cara kerja kodenya. Nah, kita lihat ya, di sini ada type def struct. Mungkin masih terlihat asing ya buat kita, tapi nanti akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Nah, jadi kita deklarasikan nilai di dalam struct data. Nah, lalu nanti kita akan membuat user untuk memasukkan nilai mereka yang nantinya akan di-scan. Lalu kita memulai percabangan setelah scan berlangsung. Nah, jadi if kondisinya itu nilai kita di atas 75, maka jika nilai kita di atas 75, maka akan ke-print lulus. Else, kalau 75 itu tidak terpenuhi, kalau misalkan kita 74 atau 73 atau di bawah 75, di bawah 74 aja pokoknya ya. Nah, itu akan ke-print tidak lulus. Lalu seperti yang tadi saya sebutkan, apa itu type def? Nah, type def itu merupakan salah satu metode dalam penulisan tipe bentukan untuk penulisan tipe struct. Nah, berfungsi sebagai pembuatan nama alias untuk tipe data bentukan. Nah, seperti yang tadi ini score. Nah, tapi fungsinya apa? Nah, biasanya type def ini digunakan dengan struktur dengan struct-nya untuk menyederhanakan sintaks dari mendeklarasikan tipe bentukan. Nah, apa itu maksudnya? Nah, jadi kita lihat nih, saat kita di bagian data P1 di dalam int main. Nah, seharusnya di sini kita menulis struct data P1. Tapi karena kita menggunakan type def, ini bisa menyederhanakan penggunaan struct untuk kode ke bawahnya. Nah, jadi kita cuma menulis data spasi P1. Nah, jika kita melakukan coding yang sangat panjang, tentunya type def ini pasti akan berguna untuk nantinya. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi disebutkan if kondisi melakukan aksi, else aksi. Nah, itu berartinya ada dua aksi, if dan else. Nah, bagaimana kalau ada lebih dari dua aksi? Nah, sekarang kita akan masuk ke if, else if, dan else. Nah, jadi apa bedanya sama yang sebelumnya? Nah, else if ini bisa digunakan untuk kondisi kedua. Nah, jadi maksudnya apa? Jika kondisi pertama menggunakan if tidak terpenuhi, maka kode akan turun ke bawah untuk mengecek kondisi kedua, yaitu dengan else if. Nah, jika kondisi kedua terpenuhi, maka kode akan jalan. Jika tidak terpenuhi, maka akan turun lagi ke bawah, ke else. Nah, jika sebenarnya else if ini tidak mempunyai batas, jadi kita bisa melakukan 2 else if, 3 else if, atau seberapapun banyaknya else if. Nah, sampai kondisi bernilai true, baris kode di bawah akan dieksekusi. Nah, kita akan masuk ke contoh sintaksnya. Nah, ini contoh sintaksnya begitu panjang ya. Jadi untuk lebih memahami bisa dikopas dari modul dibawa ke IDE kalian, lalu dicek sendiri. Nah, jadi contoh sintaks ini adalah kita lanjut dulu ya. Sintaks menampilkan output login sukses jika username dan password yang dimasukkan itu sesuai dengan ada di baris program di atas, yaitu flowchart dan kece atau pemrograman dan kece. Mari kita balik lagi ya. Nah, jadi di sini tuh ada prompt yang akan menyuruh user untuk memasukkan username dan password, yang lalu akan dicek dengan gets
lalu akan digunakan SRCMP, string compare, untuk membandingkan username dengan username yang benar, username yang dimasukkan user dengan username yang benar, dan passwordnya juga. Nah, jika benar, maka session status sama dengan 1. Lalu kita melihat kode asing lagi di sini, yaitu strcpy. Apa itu strcpy? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi intinya itu sebenarnya strcpy itu untuk mengcopy username yang kita masukkan. Nih, session, nih, uname yang diambil dari gets uname ini akan dimasukkan ke sini. Nah, uname yang kita masukkan dari saat user memasukkan username ini tuh akan di-copy ke variabel yang bernama session.uname garis bawah session. Jadi apa maksudnya? Nah, jadi pas kita nulis strcpy ini, saat kita lihat ke kode yang bawah, selamat datang %s, session.uname garis bawah session. Nah, ini tuh ngambil dari username yang kita masukin. Karena strcpy ini, username yang kita masukin di variabel username yang ada di uname itu di-copy ke variabel session.uname garis bawah session. Jadi kalau kita panggil session.uname garis bawah session, maka yang keluar itu username yang kita masukkan. Begitu juga kalau kita masukin variabel uname, yang akan keluar juga kalimat yang kita masukkan saat user memasukkan username. Kita lanjut. Nah, tadi itu strcpy, pada fungsi strcpy, nah yang sebelah kiri itu tujuannya, yang sebelah kanan itu sumbernya. Terdapat aturan yang harus dijalankan, yaitu ukuran dari variabel pada tujuan harus sama besar dengan variabel pada sumber. Apabila ukuran kedua variabel tidak sama besar, maka dapat mengakibatkan perilaku yang tidak terdefinisi. Nah, coba kalau kita lihat lagi, biar kita bisa tahu ya, mana yang tujuan, mana yang sumber. Nah, jadi yang kanan ini, username yang dimasukkan ini, sumbernya. Nah, dari sumber ini akan di-copy ke tujuan. Nah, nanti bisa dicoba lagi ya. Sekian untuk percabangan 2 aksi dan selebihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakil Atigus Agung dan kode asisten CLA. Di sini saya akan menjelaskan tentang switch case. Switch case adalah salah satu jenis percabangan yang digunakan untuk pilihan yang berjumlah banyak. Switch case ini tidak dianjurkan untuk percabangan yang berjumlah terjangkau. Akan tetapi sangat dianjurkan pada pilihan merupakan standar dan banyak, misal untuk memilih menu. Jadi si switch case ini tuh dia paling paling dianjurkan buat yang datanya itu banyak, data lebih dari 3. Kenapa dia dianjurkan buat data banyak? Soalnya kalau dia dipakai buat cuma satu atau dua data itu terlalu eh, ribet lah istilahnya pakai switch case gitu. Jadi dia enak buat kalau bisa datanya ada 10 atau seterusnya yang lebih banyak, itu enak pakai switch case. Nah, switch case sendiri itu sering dipakai dalam untuk memilih menu itu. Itu switch case itu sendiri. Lanjut kita ke codingannya. Di sini dari line pertama itu kayak biasa masukin library, include std.h, 2 itu integer i, kita pakai i sebagai variabel. Terus ada line ketiga masukin menu utama, habis itu di line kelima printf, ini ada perintah untuk masukkan urutan hari. Nah, di line ke-6 dia ada %d dan i itu akan mengambil data dari si variabel i yang dimasukin di urutan hari ini. Terus di line ke-7 ada switch i. Switch i itu adalah perintah untuk melakukan switch case itu sendiri. Dari line 9 sampai line 21 atau 22 itu adalah data dari case tersebut. Ada 7 case di sini. Nah, sebenarnya di sini tuh ada 7 case, tapi ada data ke-8. Tapi kenapa dia tuh tulisannya default? Dia itu di luar dari eh, 1 sampai 7 ini. Jadi, misalkan kalau kita i sama dengan kita i masukin aja 3. Berarti ntar dia bakal keluar di case 3.
Kalau I masukin case I sama dengan 5, berarti yang keluar adalah case 5. Tapi kalau I misalnya sama dengan 8, kan nggak ada di 1 sampai 7 ini. Jadi dia bakal keluar di default ini, gitu. Kita coba biar lebih singkat, biar lebih paham. Nah, di sini udah keluar ya. Masukkan tanggal hari, misalkan masukkan 2, itu bakal muncul Selasa, gitu. Tapi kalau misalnya kita masukin ini tuh lebih dari 7 atau di luar urutan 1 sampai 7. Nih kayak misalkan misalkan di sini kita mau masukin angka misalnya 10 lah ya. Nah, dia tuh bakal dikeluar di default di sini. Soalnya dia di luar dari urutan 1 sampai 7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.